karena sudah waktu 19.04 segera kita mulai teman-teman. Nanti sambil jalan aja, karena juga banyak yang izin telat ya, gitu. Jadi nggak apa-apa, kita akan segera mulai. Mungkin Bapak Host ada peraturan dulu yang mau disampaikan. Kayaknya nggak bisa sambil jalan deh, kita misalnya sambil duduk semuanya. Iya, boleh. Betul Om, betul sekali. Jeffrey, Kalau ada peraturan nggak? Kalau untuk peraturan sih ya seperti yang sudah sebelumnya. Nah ini kan ada yang baru dikasih tahu seperti yang sudah sebelumnya, yaitu kalau misalnya ini nanti kalau sudah mulai ya untuk videonya bisa on bisa off, kalau untuk audio disarankan on ya. Kalau untuk audionya disarankan untuk mute saja, nanti yang di-unmute kecuali nanti pewarta dan WL pada saat nanti WL. Jadi untuk mengurangi suaranya feedback. Oke. Terus nanti setelah selesai acara ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti di mana sesi tanya jawabnya itu bisa nanti ngisi dengan form yang sudah ada di Google Drive. Nanti saya kasih linknya pada saat nanti acaranya dimulai. Ya sudah, itu saja. Oke, terima kasih Bapak host kita, Jeffrey. Oke teman-teman, Om dan semuanya, akan segera kita mulai. Seperti biasa kita akan mengawali dengan nyanyian. Boleh di-share screen kah, Bapak host? Terus sebentar, Jeff, nanti saya share screen ya. Ya, bisa. Ya. Oke Om, udah Om? Siap. Ya, monggo. Oke, teman-teman, kita akan membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka Bapak Surgawi. Pasti udah pada tahu ya lagunya ya. Maaf kalau misalnya suaranya agak-agak tumbang. Yang penting niatnya ya. Teman-teman boleh di sana ikutan nyanyi juga. Biar saya tidak masuk sendiri di sini bernyanyi. Apakah kedengaran suara kita, Jeff? Dengar. Suaranya sih masuk. Masuk. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajakku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana indah. Mari bersama kita mengulang semangat dan sukacita. Surgawi, ajakku mengenal betapa dalamnya betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajakku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
bagi. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami yang sungguh kami kagumi, dan Tuhan kami yang sungguh amat kami cintai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat Tuhan, dan kami bisa melihat satu dengan yang lainnya dengan sukacita Tuhan. Terima kasih atas segala berkat kemurahan-Mu Tuhan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu kami, walaupun kami menyadari Tuhan bahwa hidup tidak mulus-mulus saja Tuhan, tapi ada kalanya banyak ujian cobaan yang harus kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan Yesus, kami dapat melalui Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga untuk teman-teman kami yang masih dalam proses jalan mungkin, atau lagi aktivitas juga Tuhan. Semoga Engkau selalu melindungi dan menjaga mereka senantiasa di dalam rahmat dan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan belajar untuk mengenal firman-Mu kembali Tuhan melalui Om Greg Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Om Greg Tuhan Yesus, supaya apa yang menjadi keluar di dalam mulutnya boleh berasal daripada-Mu. Setiap firman yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami yang utuslah Roh Kudus Tuhan untuk menemani hati, pikiran dan setiap kami, untuk kami hanya fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh rindu dan haus untuk mau belajar mengenal firman-Mu lebih dalam, mengenal Engkau, apa yang Kau ingin katakan dan Kau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini, mari kita satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini dengan punya kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, mudah-mudahan dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Om Greg mana ya? Kayaknya sepertinya koneksi deh kalau ini keluar lagi. Oke. Sambil menunggu Om Greg, teman-teman, mungkin tadi itu ya. Om, silakan Om, waktu dan tempatnya. Ya, silakan. Kita mulai aja sekarang. Coba. Kelihatan? Kelihatan Om. Iya. Nah, 2 kali pertemuan yang lalu kita bicara mengenai kerajaan terbagi 2 setelah Salomo. Ya. Lalu dibangun, Salomo membangun, tapi sebelum itu kan Salomo membangun Bait Allah ya. Iya. Yang pertama kali. Kemudian setelah kerajaan terbagi 2, di utara menjadi Israel, di bawah di selatan menjadi Yehuda. Lalu bangsa kerajaan Israel dihabisi oleh Asyur dan tidak kembali lagi, sedangkan Yehuda dikalahkan dan dijajah oleh Babel, tetapi kembali. Ketika dia kembali, Raja Kores yang mengalahkan Babel itu mensponsori pembangunan kembali Bait Suci yang kedua. Nah, itu semua kita bicarakan. Tapi sebetulnya kita tidak membicarakan Bait Allah itu apa sih, untuk apa sih gitu. Atau gimana, ada yang merasa bahwa sudah tahu semua gitu.
Bait Allah, Om. Ya, Enggak sih, Om, belum banyak tahu. nah itu dia. Jadi kita sebut bait Allah, kita sebut bait suci, kita sebut juga dia kenisah ya. Sebetulnya itu adalah apa gitu kita lihat sekarang. Maka di dalam judul ini kita bilang di sekarang ada di mana? Nggak ada lagi atau gimana gitu. Untuk apa dibangun? Apa hubungannya juga dengan gereja kita. Terus di samping bait Allah itu ada berapa? Tentunya kan cuma satu di Yerusalem. Memang pernah dibangun oleh Yerobeam sebagai bait Allah tandingan di mana? Di Sikem atau di Gerisim gitu ya. Nah, sekarang kita lihat aja. Sebetulnya sejarahnya ketika Musa memimpin perjalanan dari bangsa Israel keluar, itu kan dipimpin oleh Tuhan sendiri di awan-awan yang pada siang hari berbentuk tiang awan, malam hari berbentuk api gitu ya. Ingat cerita itu? Pada ingat Kak? Ingat kok. Ingat, Om. Ya. Ingat. Nah, tapi di Gunung Sinai itu Musa disuruh naik menghadap Tuhan. Sampai di atas Gunung Sinai, Musa menerima 2 loh batu. Ini ayat-ayatnya perlu kita baca nggak? Saya tulis di sini ayat-ayatnya. Kalau kita baca satu persatu, perlu atau enggak, silakan di komen. Pada waktu Musa turun, itu setelah 40 hari dia di atas, dia turun ke bawah, mereka menunggu lama, menganggap bahwa, wah ini nggak turun-turun. Lalu mereka telah meminta kepada Harun untuk membuat sesembahan baru. Bukan saja menyembah kepada Allah, kepada Tuhan, tapi mereka membuat anak lembu emas. Dan itu Tuhan murka gitu. Lalu turunlah Musa sampai di bawah, dilihatnya mereka lagi berpesta-pesta, memuja-muja lembu dan mengorbankan sesuatu kepada anak lembu emas itu. Ini Tuhan sangat murka. Coba kita baca ya. Keluaran 32 ayat 7 sampai 10. Keluaran 32 ayat 7 sampai 10, siapa mau baca? Nggak ada yang baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah ayat Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Nah itu ayat selanjutnya ya. Jadi Tuhan murka, Musa memohon pengampunan dari Tuhan. Mohon pengampunan. Ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka? Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya.
Jadi Tuhan mengampuni. Namun walaupun demikian, itu kan Musa juga sudah kecewa dan dia pecahkan itu. Ketika ia dekat perkemahan itu, ayat 19, ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh batu itu dari tangannya, dipecahkan pada kaki gunung itu. Jadi setelah dia memecahkan loh batu itu, patung anak lembu itu juga, anak maksudnya ya, sorry. Patung anak lembu itu dihancurkan. Setelah dihancurkan, kita lihat misinya Musa naik ke atas itu kan untuk menerima perintah Tuhan dalam bentuk loh batu itu. Sekarang setelah turun, loh batunya dihancurkan. Jadi kan misinya gagal ya. Ya enggak? Nah, Ya betul. kemudian kalau kita lihat Keluaran 34, di situ apa dibilangnya? Jadi misi yang gagal itu Tuhan tidak mau dong. Pasti Tuhan lakukan lagi sesuatu yang baru. Coba kita baca di Keluaran 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung. Nah itu Tuhan memerintahkan untuk Musa naik lagi. Bacaan yang sama di Ulangan, kita lihat Ulangan 10 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan, pahatlah dua loh batu dan sebagainya. Maka aku akan menuliskan sama ya. Maka aku akan membuat sebuah, nah ini ayat 3-nya nih agak beda sedikit. Bukan agak beda, maksudnya tambahan ya. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh batu di tanganku. Dan pada loh batu itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ianya pakai huruf I-nya besar ya. Baca nggak? Ayat 4. Ya, baca. Ulangan 10 ayat 4. Dan pada loh batu itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Oke. Nah, terus kemah suci itu apa? Sekarang loh batu itu yang baru itu kan tadi Musa membuat tabut dari kayu penaga. Jadi tabut itu adalah tempat kedua loh batu itu disimpan. Tabut itu kayak apa? Keluaran 37. Kita lihat ya. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Bezalil nama orang ya. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnya itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dituangnya 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjuru, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnya kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnya itu dengan emas. Dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnya tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnya 2 kerup. Kerup itu apa tahu? Ada yang tahu kerup?
kerubim tau? Serafim, kerubim tau ya? Kerub itu adalah malaikat, tapi ini patungnya malaikat dibuat dari emas. Dari emas tempahan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya melindungi tutup pendamaian itu dan muka. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka-muka kerub itu. Itu dia. Itu ya. Nah, sedangkan kemah suci apa? Kita lihat ya, Keluaran 25. Ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, jadi dibuatlah kemah suci. Kenapa dibuat kemah suci? Karena kemah suci lah hanya kemah yang dia bisa buat di dalam perjalanan pengembaraan itu di padang gurun. Kan nggak mungkin dia membangun suatu gedung dari batu ataupun dari kayu ya. Karena mereka dalam perjalanan. Kemah ini kan bisa dibawa-bawa. Jadi 2 loh batu disimpan di dalam tabut perjanjian dan tabut perjanjian diletakkan di dalam kemah suci. Kemah suci itu disebut juga sebagai kemah pertemuan. Ya, jadi sekarang udah tahu ya gambarannya ya, bahwa mulanya memang disuruh membuat kemah suci karena mereka belum sampai ke tanah terjanji. Kemah suci inilah yang kelak kemudian oleh Daud ingin dibuat sebagai suatu kemah yang permanen, maka itu dibuatlah bait suci tadi. Ini 2 loh batu yang kedua ya, yang dibawa oleh Musa. Jadi Musa memahat loh batu itu dengan kosong, naik lagi ke Gunung Sinai, dan sampai di sana Tuhan menuliskannya. Ya, bagaimana cara Tuhan menuliskan ya kita nggak perlu tahu, mungkin pakai laser atau apa ya. Nah, tabut perjanjian tuh kayak apa bentuknya? Kayak ini. Ini bukan foto tapi ini suatu lukisan, karena dulunya kayak apa ya, inilah yang diperkirakan orang bentuknya kayak gini. Apa memang kayak gini nggak tahu saya. Ada yang tahu nggak? Tapi kita percayalah bahwa memang bentuknya kayak gini gitu. Ada tutupnya di atas dan dijaga oleh 2 kerub itu. Ya, ini yang tadi dibilang kayu pengusungnya tadi masuk ke dalam cincin itu. Itu bisa dicabut ya. Kemudian dia dimasukkan ke kemah pertemuan atau kemah suci. Bentuknya kayak gini kira-kira. Kemah suci itu kalau kita baca di Keluaran 40 ayat 1 sampai 17, di situ dikasih tahu ukurannya segini, pakai kain begini dan sebagainya. Ya. Kalau kita bahas nanti waktunya habis ya. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini lah. Di depan itu, nah di sini ada pembasuhan ya. Di sini ada mesbah ya, mesbah untuk pembakaran. Nah nanti kita lihat selanjutnya, kira-kira di dalamnya kayak apa? Nah kayak gini, ini namanya ruang kudus. Dan di balik ruang kudus masih ada ruangan lagi yang tersembunyi, namanya ruang maha kudus. Ini gambar apa nih? Bukan gambar asap, tetapi inilah bersinarnya. Karena loh batu itu terletak di dalam. Kelihatan ya kursornya ya? Loh batu terletak di dalamnya itu. Kemudian berarti orang Israel merasa bahwa disitulah Tuhan bertahta.
Jadi gambar ini sama gambar ini ya sama lah ini dalamnya gitu ya. Nah, coba kita lihat secara peta. Di sini di sekelilingnya itu mereka membagi-bagi. Wah, di sebelah utara suku, kan mereka punya 12 suku ya. Di sini kan 12 ya. 3, Ada 12. 3, 3. Jadi masing-masing suku enggak 12 mestinya bukan 12 kan? Karena Lewi enggak termasuk. Suku Lewi kan di sini di tengah. Kenapa kok masih 12? Suku Lewi di sini loh. Lewi kan salah satu dari 12. Saya bertanya sekarang, siapa yang bisa jawab? Bukannya karena itu Om, ada yang dibagi 2 Om. Betul. Anaknya Daud itu. Bukan anaknya Daud, anaknya Ya, Yusuf. Anaknya Yusuf, iya. Itu dia, keren Devina. Kita lihat di sini suku Efraim dan suku Manasye. Ya, sebetulnya Efraim dan Manasye itu memang 2 anak Yusuf gitu loh. Ya, maka itu jadi tetap 12 ya. Keliling ya. Sedangkan ini suku Lewi. Suku Lewi juga sudah dibagi 2, ada Merari dan Kehat. Nah, yang tadi gambar tadi, kemahnya itu adalah ini. Kita lihat ya. Dan mereka beribadah ya berkeliling itu. Yang masuk ke dalam itu cuma imam. Dan yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus hanya imam besar setahun sekali. Ya. Kecuali ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi secara ini, nah ini dia lihat bahwa ini nih adalah bejana pembasuhan. Di sini adalah mesbah korban bakaran. Jadi kalau mereka bakar kurban keselamatan, kurban penghapus dosa dan sebagainya, itu dilakukannya di sini. Nah, di dalam ini, di dalam ruang kudus ada meja roti sajian. Di dalam ada meja mesbah pembakaran ukupan untuk wangi-wangian. Sedangkan di dalamnya ini ada tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus namanya. Inilah yang tidak boleh sembarang orang masuk. Dan setiap kali imam masuk ke dalam situ harus dipegang, harus diikat pakai tali. Karena kalau dia meninggal di situ nggak ada yang bisa jemput ke dalam, tinggal tarik talinya gitu. Nah, pemisah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudusnya apa? Yang merah ini. Itu adalah kain. Nah, semuanya memang kain ya, karena masih kemah kan, kain semua ini. Tetapi nanti setelah di bait suci dibangun dengan kayu dindingnya, itu lagi-lagi kayu dan apa ya, itu tetap aja ini dengan kain. Kenapa dengan kain? Nanti kita lihat sampai ke ujung. Nah, jadi kemah suci itu disebut juga tabernakel. Nah, nanti kita lihat tabernakel bagi kita apa. Ini sama tadi skema tadi ya, bahwa di sini pelataran yang dikelilingi oleh 12 suku tadi kalau mereka beribadah. Ini samalah keterangannya sama yang tadi. Nah, ketika pada zaman Salomo dibangun, ini sudah pakai kayu aras, kayu aras itu didapat dari Lebanon. Mereka bangun kayak begini. Mereka belum punya semen ya, jadi mau membangun pakai batu juga agak repot. Jadi mereka pakai kayu-kayu yang bagus, kayu aras, dan dilapisi dengan tembaga dan emas. Nah, di sini saya nggak membawakan cerita ini karena kalau kita kumpulin ceritanya panjang sekali, harus baca kitab suci Perjanjian Lama itu kita bisa lihat bahwa setiap kali mereka membawa tabut perjanjian selalu dia menang dalam peperangan. Tetapi di sini ada satu contoh dengan bangsa Filistin, mereka tidak menang. Kenapa? Karena Tuhan marah.
Kita lihat ya. Jadi tabut perjanjian tadi udah tahu ya bahwa tabut perjanjian itu apa, dibangun kapan. Kita lihat sekarang perjalanan riwayat daripada tabut perjanjian ini. Pertama, tabut perjanjian dibuat di kaki Gunung Sinai dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Jadi dari Mesir mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Di Gunung Sinai tadi Musa naik sampai 2 kali. Disitulah Musa pada yang kedua Tuhan menyuruh melalui Musa membangun kemah suci ya. Kemudian setelah mereka mau masuk sampai ke dalam tanah terjanji, dia berkeliling dari sebelah timur, padahal dia kan dari barat, dari Mesir. Dia tidak masuk melalui barat, tetapi dia masuk melalui timur, menyeberangi Sungai Yordan. Nah, ini perlu kita baca. Siapa yang mau baca Yosua 3 ayat 8 sampai 17? Aku boleh Om. Yo, silakan. Jadi apa Om? Ntar Om, aku tuh nggak begitu hafal urutan kitab suci. Jadi aku cari dulu Om. Yosua. Aduh, ketahuan banget nggak apa. Depan apa belakang ya Om ya? Carilah maka kau akan mendapat. Yosua itu ya kan setelah Ulangan. setelah Yosua ulangan depan. Yosua berapa tadi Om? itu Yosua 3 ayat 8 sampai 17. Oh. Udah Om, ini aku baca nih Om. Ya, Oke, Yosua 3 ayat 8 sampai 17. 17. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segeralah sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Satam. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah Sabda Tuhan. Syukur kepada Syukur Allah. kepada Allah. Kepada Allah. Jadi di sini kan mujizat kan? Ya. Jadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, lautnya juga dikeringkan. Sekarang dia mau masuk ke tanah Kanaan, sungai Yordan dikeringkan. Mujizat. Nah, pada waktu itu Tuhan langsung
memerintahkan kepada Musa mengangkat tongkatnya untuk laut Teberau menjadi kering. Tetapi sekarang karena mereka sudah membawa tabut perjanjian, maka disitulah Tuhan bertakhta. Para imam yang memikul, tadi itu kan mikul ada kayu penaga yang dipikulnya itu ya, tongkat itu ya. Mereka memikul itu dan menginjakkan kakinya di tepi sungai, maka air berhenti sehingga terjadi banjir di sebelah hulu, tetapi di sebelah hilirnya berhenti, nggak ada air. Ya, ini suatu mujizat lagi yang dibawa oleh tabut perjanjian. Nah, kemudian kita lanjut. Dipindahin itu setelah mereka masuk ke dalam tanah terjanji, menetaplah mereka tabut perjanjian itu diletakkan di Gilgal. Kemudian Yosua beserta para imam melakukan pembagian tanah. Setiap suku mendapatkan tanah. Ruben tanahnya di sini, Simeon di sini dan sebagainya. Pada pertemuan yang lalu kan kita lihatkan itu petanya ya. Nah, setelah setelah tanah dibagi-bagi sebelum selesai, sudah ada tempat untuk meletakkan di mana sebaiknya. Maka tabut perjanjian itu diletakkan di Silo. Silo itu nama tempat. Dan di situ berdiamlah tabut perjanjian dan kemah suci itu selama 369 tahun. Nah, sekarang ada cerita lagi nih. Kan orang Israel sudah tahu bahwa kalau dia membawa tabut perjanjian, maka dia akan menang terus. Tapi sekarang dia mau perang sama orang Filistin gede-gede badannya. Tetapi buktinya apa? Kok dia kalah? Sehingga tabut perjanjian direbut oleh bangsa Filistin. Coba baca lagi siapa? 1 Samuel 4 ayat 2 sampai 9. Ayat berapa Om? 1 Samuel 4 ayat 2 sampai 9. 2 sampai Ayat 2 sampai ayat 9. 2 sampai 9. Aku ya Om. Ya. Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Kira-kira 1.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di antara para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin.
supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, itu ya. Jadi orang Filistin itu udah mengerti cerita sejarahnya bangsa Israel itu dari waktu mereka di Mesir. Jadi mereka ketakutan karena mereka tahu bahwa setiap kali orang Mesir itu berserta dengan tabut perjanjian, menang terus. Tetapi sekarang orang Filistin ini, walaupun dia sudah ketakutan, Tuhan punya rencana lain, memberi pelajaran juga kepada orang Israel bahwa nih, walaupun kamu membawa tabut perjanjian, kalau kamu sombong ya kamu tetap kalah. Maka berperanglah dia. Tadi ayat 2-9 sudah dibaca, kita lanjutin ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Nah itu kan aneh kan? Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya, amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan pejalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas oleh dirampas dan kedua anak Eli dan Hofni dan Finehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk kota, yang menceritakan kabar itu berteriaklah seluruh kota. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah dia. Eli sudah 98 tahun umurnya dan meninggal saat itu juga ketika mendengar. Jadi kelihatannya sekarang Tuhan menunjukkan sesuatu bahwa kamu bawa pun ya kamu kalah juga. Apakah itu yang Tuhan mau tunjukkan? Kalau kita lanjut lagi baca, bukan itu. Tuhan justru mau memperlihatkan kekuatannya. Biarlah bangsa Israel kalah dulu di situ. Sehingga setelah direbut, ini terjadi apa? 1 Samuel 6 ayat 2-4. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung lalu berkata, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus... Oh enggak, sebentar, sebelumnya ya. Jadi setelah direbut, 1 Samuel 4 ayat 10, 1 Samuel 4 ayat 10, setelah perang, nah tadi kan yang tadi kita baca ya, jadi setelah direbut oleh bangsa Filistin meletakkan itu di kuil mereka. Kan setiap bangsa-bangsa pada zaman itu punya allahnya sendiri. Dan allahnya, dewanya orang Filistin ini namanya Dagon. Nah, jadi bangsa Filistin ingin mengembalikan kepada Israel. Karena apa? Karena mereka dapat tulah. Jadi lihat 1 Samuel 5 ayat 1-12. 1 Samuel 5 ayat 1-12. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya ke Ebenezer, ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisinya. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi dan pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh. Jadi dibuat berhadap-hadapan dengan patung Dagon itu. Malam-malam mereka tidur, pagi-pagi patung Dagonnya sudah jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Jadi dengan ini Tuhan menunjukkan suatu mujizat lagi. Kemudian mereka kembalikan Dagon itu ke tempatnya. Tidur lagi malamnya, besok bangun lagi. Ketika esok bangun paginya,
tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Allah, tetapi kepalanya dengan kedua tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Itu sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon di Asdod sampai hari ini. Jadi tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok. Jadi Tuhan menghukum mereka lagi dengan borok-borok. Jadi tadi kan waktu orang Israel kalah, kita sangka Tuhan tidak membela. Ternyata Tuhan membela dengan cara begini. Orang Asdod ini semua dibikin borok dan sebagainya, sehingga dia kapok dan dia kembalikan gitu loh. Akhirnya mereka kembalikan. Ya, tabut perjanjian dikembalikan. Kemudian setelah dikembalikan, disimpanlah di Kiryat Yearim selama 20 tahun, lalu dipindahkan ke Yerusalem. Nah, setelah dipindahkan ke Yerusalem, suatu tempat, nanti ketika Bait Allah sudah jadi, tabut perjanjian dimasukkan ke Bait Allah. Ya. Nah, Bait Allah itu pembangunannya bagaimana? Ini kan kita sudah bicarakan di masa yang di pertemuan yang lalu. Ketika Daud sudah mendiami istananya, maka Daud menyadari bahwa seharusnya dia membuat rumah Tuhan terlebih dahulu. Karena dia pikir, masa iya aku enak-enak di istana bagus, Tuhan di kemah doang. Tetapi Tuhan tahu itu dan menjawabnya kepada Nabi Nathan. Kepada Nabi Nathan, 2 Samuel 7, Tuhan bilang apa? 2 Samuel 7 ayat 4. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Jadi Tuhan bilang ya nggak usah dia membangun itu. Nah, tetapi diharapkan Salomo lah nanti keturunan Daud yang akan membangun bait suci. Nah, tapi Daud tetap aja membuat rencana. Jadi pembangunan bait suci itu sudah direncanakan oleh Daud, nanti Salomo tinggal meneruskan saja, melaksanakannya. Salomo mendirikan bait Allah. Salomo memerintahkan mulainya pembangunan bait suci dan juga istananya. Nah, itu dia. Jadi dia membangun istananya juga, si Salomo. Duitnya banyak ya. Salomo memesan kayu aras dari Tirus. Tahu kan Tirus, negara lain di utara ya. Salomo mulai membangun bait suci. Kemudian setelah bait suci jadi, tabut perjanjian dipindahkan ke bait suci yang baru dibangun itu. Ya. Kita sekarang jalan cepat aja, sudah jam segini ya. Nah, kemudian kan ketika bangsa Babel menyerang kepada bangsa Yehuda, maka bait suci dihancurkan oleh Nebukadnezar. Masih ingat cerita itu kan? Pada pertemuan yang lalu? Masih, Pak. Nah, pada saat itu, mestinya, logikanya, kalau di situ ada tabut perjanjian, nggak mungkin Nebukadnezar mampu menghancurkan bait suci itu. Ya kan? Jadi rupanya, sebelum Nebukadnezar menyerang ke situ, itu bait Allah sudah, tabut perjanjian sudah tidak ada di situ. Dan sampai hari ini, nggak tahu di mana. Maka itu dia dihancurkan di situ ya. Maka itu Nebukadnezar mampu menghancurkan bait suci itu. Tabut perjanjian tidak diketahui di mana. Nah, ketika Raja Kores, ini juga kita bahas pada pertemuan lalu, ketika Raja Kores mengalahkan Babel dan boleh membolehkan orang Yahudi pulang ke Yerusalem, maka dia juga mensponsori pembangunan bait suci yang kedua itu ya. Nah sekarang kan bait suci yang kedua dibangun, tapi tabut perjanjian nggak ada.
Kalau gitu konstruksinya gimana? Perlu nggak ruang Maha Kudus? Mereka tetap membuat ruang Maha Kudus. Karena mereka berharap kan masih akan dapat, mau dicari terus. Kemana sih? Ada yang bilang ada di Ethiopia, segala macam, nggak tahu di mana. Sampai hari ini belum ketemu ya. Jadi ruang Maha Kudus di bait suci kedua tetap ada. Ya. Berarti sampai sekarang itu tabut perjanjian itu nggak tahu di mana, Om? Nggak tahu di mana ya. Ada yang berpikir bahwa orang Yahudi yang sekarang ini berpikir bahwa mungkin ada di suatu tempat atau mungkin juga ada di bawah. Jadi di tanah terbenam di bawah. Sehingga keributan yang sekarang dengan Palestina bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa itu atau sebelahnya ya, Dome of Rock ya. Disitulah ada, makanya mereka bikin terowongan sekarang untuk mencari tahu di bawah itu, untuk mencari tabut perjanjian itu gitu. Nah, setelah dibangun nih tabut perjanjian tidak ditemukan, bait Allah tetap ada mempunyai ruang Maha Kudus ya. Itu semua cerita sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Tapi kemudian 19 tahun sebelum Yesus datang, itu Raja Herodes bukan dia memuja bait suci, tetapi dia cari muka kepada rakyat untuk niat politis. Dia bikinlah perluasan. Jadi bait suci yang sudah bagus itu diperbaiki lagi sama dia, jadi bagus lagi. Atau sebetulnya bagi kita, barangkali dia mempersiapkan itu untuk kedatangan Yesus tanpa dia sadari. Barangkali ya, kita nggak tahu ya. Nah, pada zaman Yesus lahir, bait suci itu adalah yang sudah diperbaiki oleh Herodes itu. Itulah bait suci yang terakhir, dan pada tahun 70, yaitu 40 tahun setelah Yesus meninggal, setelah Yesus bangkit dan setelah Yesus naik ke surga, itu dihancurkan lagi sampai hari ini. Tinggal sisa tembok baratnya saja. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat di masa Tuhan Yesus. Seperti biasanya orang-orang Yahudi, seorang anak laki-laki, nggak tahu anak perempuan mungkin sama juga kali ya, karena saya bacanya anak laki-laki aja. Setelah genap waktu pentahiran, itu akan dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Maka itu kita lihat di Lukas 2 ayat 22 sampai 30, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Oh, anak laki-laki sulung doang nih ya. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Pada waktu itu, di Yerusalem itu adalah seorang bernama Simeon. Simeon ini sudah mendapatkan dari Tuhan pemberitahuan bahwa akan datang Mesias. Dia nunggu-nunggu. Tahu-tahu dia sekarang Yesus datang ke situ dalam bayi Yesus. Dia langsung menemuinya gitu. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi si Simeon ini sudah dibilang nggak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan dia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga memberitahukan kepada Simeon, ini Mesias sudah ada di Bait Allah. Dia datang. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk ke orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dengan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu."
Bukan sampai itu aja ya. Dia juga berkata kan ya. Saya nggak kutip di sini, tapi kalau mau baca ada bahwa suatu pedang akan menembus dirimu sendiri itu ya. Ingat ya ayat itu ya. Kela bagus nih, ingat ya. Hebat. Yang lain belum ingat. Nanti baca-baca ya supaya ingat ya. Nah, kemudian itu tadi adalah peristiwa yang kita bilang Yesus diserahkan ke Bait Allah. Kemudian apalagi hubungan, apakah lagi peristiwa-peristiwa Yesus dengan Bait Allah ini? Itu tadi pada umur masih bayi ya. Itu Lukas 2 ayat 22. Nanti pada umur 12 tahun Yesus ditemukan dalam Bait Allah. Kalau kita doa rosario, peristiwa gembira, itu kan yang pertama Maria diberi kabar. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ya, terus yang kedua Ketemu Elizabeth. Ketemu Elizabeth. Yang ketiga Yesus ditemukan di Bait Allah. Lahir di kandang di Bethlehem. Iya. Yang keempat dipersembahkan. Nah, itu dia. Ini dia yang keempat, Lukas 2 ayat 22. Peristiwa yang kelima diketemukan dalam Bait Allah. Nah, ini dia pada umur 12 tahun ya. Oke. Jadi kalau doa rosario itu dibilang, wah itu karang-karangan orang Katolik. Enggak, ada kok di dalam kitab suci peristiwanya semua ya. Nah, kenapa 12 tahun Yesus dibawa di dalam Bait Allah? Jadi orang-orang Yahudi itu semua, ketika mereka masih kecil, itu mereka semuanya harus belajar kepada ahli Taurat. Sampailah pada umur 13, mereka diuji di Bait Allah, yaitu pada waktu Paskah. Paskah ngerti kan ya, Paskahnya orang Yahudi ya, bukan Paskahnya kita ya. Nah, tapi Yesus umur 12 tahun dia udah siap. Lebih cerdas dari orang lain, yalah. Ya kan? Nah, itu dia. Itu peristiwa yang kedua antara Yesus dengan Bait Allah. Apalagi, memang Yesus sering ke Bait Allah, tetapi ini peristiwa-peristiwa besar. Yang pertama diserahkan, yang kedua ditemukan dalam Bait Allah. Yang ketiga, Yesus menyucikan Bait Allah. Ingat itu ceritanya. Itu seringkali ada bacaan pada misa kan, Yesus menyucikan Bait Allah. Kapan Yesus menyucikan Bait Allah? Siapa yang tahu? Waktu itu bukan si Om yang berjualan itu, Om. Yang Betul. jualan. Betul, yang berjualan itu. Tapi itu kapan? Enggak tahu. Menjelang Paskah. Ya. Karena menjelang Paskah itu kan semua umat-umat itu kan harus mempersembahkan korban. Ya. Nah, korban itu bersyarat, tidak boleh bercacat, harus jantan dan sebagainya. Kalau dia beli di mana-mana dia bawa ke situ tahu-tahu nggak memenuhi syarat, maka itu harusnya beli di situ supaya pasti memenuhi syarat. Nah, pedagang-pedagang itu curang. Karena begitu peraturannya, maka naikin harganya. Itu memeras. Makanya Yesus marah. Satu hal karena itu, karena mereka memeras umat. Yang kedua, kok Bait Allah Dibuat jualan. dibuat jualan gitu ya. Yang ketiga, kenapa Yesus melakukan itu? Untuk menggenapkan kemarahan orang Yahudi, imam-imam kepada dirinya sendiri. Karena dia harus disalibkan. Karena itu sudah memang Tuhan mengatur begitu. Supaya memberi alasan kepada orang-orang Yahudi untuk menyalibkan dia. Ya? Ya. Nah,
kita baca ini harus dibaca nih. Yohanes 2, cobalah ya, dari 13 sampai 22, nanti ayat 19 dan 21 diulang. Siapa yang perlu baca? Yohanes 2, Perjanjian Baru ya, Injil yang keempat. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Udah baca. Ya. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya, banyak orang Sampai 21 aja. 22 ya. Ya sudah. Sampai 22 ya. Nah, Demikianlah Tuhan. terpujilah Kristus. Coba kita ulang baca ayat 19 dan 21. Jawab mereka. Jawab Bait Allah ini Yesus kepada mereka, rombak bait Allah Bait ini, Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. hari. Lalu kata kembali. orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ialah tubuhnya sendiri. Nah, jadi bait Allah akan perlu ada lagi enggak? Ya. Bagi kita enggak ya. Tapi Ya. bagi orang Yahudi, karena Masih. mereka menganggap bahwa Yesus belum datang, Yes, ya. Mesias belum datang, ya dia masih mengharapkan, maka sekarang mereka masih berusaha untuk membangun bait suci yang ketiga. Ya. Ya. Mereka masih berjuang untuk itu. Padahal bagi kita, ya nggak perlu lagi. Karena Yesus sendirilah bait Allahnya. Ya. Nah, kemudian ada suatu peristiwa lagi. Kemudian kan Yesus disalib, wafat, dan bangkit. Pada waktu Yesus disalib dan wafat, itu ada suatu peristiwa lagi yang sangat menunjukkan bahwa betul-betul Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah bukan sembarangan, yaitu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Matius 27 ayat 51. Tapi sebelum baca ini, kita kembali dulu ke atas tadi. Lihat ya.
Kita lihat. Sorry, lemot nih komputernya ya. Di sini kan kita lihat nih, tadi saya bilang, pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus ini apa? Kain kan? Ya. Nah, setelah dibangun dalam bentuknya kayak gini, tetap aja pembatas itu dari kain juga, tidak dari kayu, ya. Kenapa itu? Ini pelajaran penting. Karena ketika Yesus wafat, itu kita baca ya sekarang, Matius 27 ayat 51. Siapa mau baca? Baca ya. Ya, mulai dari 48 coba. Matius 27 mulai dari ayat 49. Ayat 49 ya, coba. Mulai dari 49 sampai 51. Sampai 53. Siapa mau baca? Saya, aku deh, Om. Oh, Ya. siapa tadi? Enggak, udah. Enggak apa-apa. Tadi Mas diem aja. Lanjut. Oke, aku ya, Tante. Ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak sampai orang. Situ. Oke. Jadi, ini ketika Yesus wafat di salib, Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi orang kalau meninggal kan nyawanya dicabut ya. Kalau Yesus enggak, dia menyerahkan nyawanya. Karena dia Tuhan ya. Dan pada saat itu, pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci tadi terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya apa? Kenapa tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah? Kenapa? Kenapa alasannya? Pasti itu kan Tuhan punya mau ya. Kenapa? Ya. Nah, tabir bait suci terbelah kedua artinya ruang kudus dan ruang maha kudus sudah nyambung. Tadi ketika ruang maha kudus itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar, berarti umat tidak boleh ketemu langsung dengan Allah, dengan Tuhan. Harus melalui imam besar. Setelah tabir bait suci terbelah dua, berarti umat sudah dekat dengan Tuhan. Karena itu sesuai dengan ajaran Yesus untuk memanggil Tuhan itu Bapa. Maka itu kita sekarang boleh dekat dengan Bapa. Ingat nggak kalau dulu itu mereka jangankan menyebut Yahweh. Mereka nggak berani nyebut Yahweh. Mereka kalau memanggil Tuhan itu Adonai. Ya. Jadi setelah tabir bait suci terbelah dua, kita mengucap syukur bahwa kita boleh langsung berdoa kepada Tuhan, langsung dekat kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian Yesus bangkit dan naik ke surga.
setelah Yesus naik ke surga, kan tadi sesuai dengan kata Yesus bahwa bait Allah itu adalah dirinya sendiri, maka ada suatu yang tertulis dulu sebelumnya, Matius 24 ayat 1 dan 2. Ini penting lagi, Matius 24 ayat 1 dan 2. Matius 24 ayat 1 dan 2. Coba baca lagi. Tante Esti juga boleh. Ayat Oh, 1. Tante Esti, oke. Matius 20. Oh ya Pak, saya baca. Bait 20. Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi, ya sesuai dengan Yesus bilang tadi, yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Sudah dirombak 3 hari, dibentuk kembali, dia bangkit, maka bait Allah yang ada di situ ya akan dihancurkan. Dan kemudian kalau kita cari di dalam kitab suci, nggak ada buktinya bahwa sudah dihancurkan. Tapi kalau kita baca di buku sejarah, memang pada tahun 68 atau 70, dibilang 70 ya 68 tepatnya ya. Itu Kaisar Titus menyerang dan menghancurkan, betul-betul hancur udah. Tinggal temboknya saja sebelah barat, itulah yang sekarang disebut tembok ratapan. Kenapa ya waktu itu dihancurkan? Kenapanya? Wah, kita mesti lihat baca buku sejarahnya. Dia di kitab suci nggak ada sih alasannya itu. Kan ini peristiwa yang di luar kitab suci. Iya. Cobalah kita nanti cari ya di internet, bisa cari itu. Dihancurkan oleh karena pemberontakan atau apa ya? Saya juga belum. Nanti saya coba baca ya, cari tahu dari sejarah, dari internet, kenapa kok dihancurkan. Ya udah, hancur ya sudah hancur. Betul seperti yang kata Yesus tadi, tidak satupun batu, tapi sekarang ternyata ada batu yang mungkin itu yang dibangun oleh Herodes ya barangkali sisanya. Nah, ini gambar ketika Yesus membolak-balikkan bait Allah. Nah, sekarang kita lihat ya. Gereja kita ini, terutama gereja Katolik, nanti apa bedanya dengan gereja Protestan kita boleh lihat. Itu apa bedanya dengan bait Allah tadi? Apa bedanya dengan sinagoga? Sinagoga tahu nggak apa? Nggak, Pak. Jadi sinagoga itu tempat ibadahnya orang Yahudi yang tidak di Yerusalem ataupun di tempat lain. Kan bait suci tadi kan cuma satu. Iya. Yang jauh dari bait suci mau berdoa di mana? Yang tiap tahun mereka Paskah datang ke bait suci. Tetapi pada hari-hari yang lain, hari Sabtu, hari Sabat biasa, ya tentunya mereka harus punya tempat rumah ibadah. Nah, itulah sinagoga. Dan sinagoga itu tidak ada ruang maha sucinya. Nah, kayak apa persisnya saya pernah lihat sih di Mesir, tapi saya nggak memperhatikan persis ya ruangan-ruangannya itu kayak apa. Namun sekarang kita coba lihat bandingkan dengan gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik itu memang ada di halaman depannya ya, tapi itu kan kalau ada perarakan pada malam sebelum malam Paskah yang menyalakan lilin itu kan di depan situ ya. Nah, terus ada panti umat di mana kita ada bangku-bangku umat di situ. Kemudian ada panti imam. Panti imam itu di situ ada apa? Di panti imam ada apa? Ada altar. Ada apa lagi? Mimbar. Nah, Tabernakel tabernakel ya.
sedangkan sakristi di sampingnya ya, atau di Ya. belakangnya ya. Di sini saya tulis ada mimbar, ada podium. Sebetulnya secara harfiah mimbar sama podium udah sama aja dong, Iya. ya kan? Iya. Apa bedanya gitu loh. Tetapi di gereja kita, gereja Katolik, itu ada dua, ada mimbar, ada podium. Bedanya apa? Saya nggak tahu lah podium ini kata-kata yang benar atau enggak. Tapi ya saya aja menyebutnya podium lah, supaya membedakan dengan si mimbar tadi. Bedanya apa? Gunanya dipakai, fungsinya sebagai apa? Satu untuk baca kitab suci, satu untuk pengumuman. Benar nggak Ya. sih Pak? Iya betul. Oh betul. Iya. Oh. Makanya kalau ada perkawinan di San Mare, itu orang-orang naik bikin pengumuman di mimbar. Sebetulnya bukan, jangan di situ, di podium dong sebelahnya. Iya. Di mimbar Harusnya yang itu. dekat patung Bunda Maria ya Pak ya posisinya. Iya. Yang sebelah kanan ya Om ya? Iya. Iya. Sebelah kanan. Tergantung kan Pantesan. bilang pantesan Aku kenapa? tuh Om pernah dulu kan ikut sekolah evangelisasi. Terus Iya. kata pengajarnya itu kalau gereja katedral gitu harusnya kan mencontohkan yang benar, dan yang benar itu harusnya mimbar di sebelah kanan hanya satu. Bilangnya sih gitu doang. Mungkin karena itu kali ya Om ya. Mungkin. Jadi mimbar itu katanya harusnya cukup satu aja di sebelah kanan. Gitu bilangnya. Gitu ya. Berarti Mungkin maksudnya itu kali ya Om ya. Untuk apa? Kalau yang baca Injil apa tadi di sebelah kanan. Jadi Iya. satu Aku untuk juga masih lektor, satu untuk komentator. Komentator Iya itu mungkin gitu kali ya lektor Tante. itu mimbar. ya. Nah, altar untuk apa? Jadi kalau kita masuk ke gereja, kita menghormat, itu menghormat kepada apa? Tabernakel ya Pak. Nah, pada saat misa, kita menghormatnya ke altar. Pada saat tidak ada misa, kita menghormatnya ke tabernakel. Kenapa? Ada tubuh Yesus Pak. Karena ada tubuh Yesus ya. Jadi, apa namanya istilahnya, untuk dari hosti menjadi sakramen Ekaristi, namanya apa itu peristiwanya? Konsekrasi ya. Jadi itu dilakukan di altar. Ya. Artinya altar apa? Mesbah itu adalah bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Altar adalah bahasa Latin. Ya. Ya. Makanya, nah di gereja-gereja Protestan tidak ada altar. Kenapa? Cuman ada mimbar doang. Demikian pun di gereja kita, kalau pastor lagi nggak ada, prodiakon mimpin ibadat sabda, prodiakonnya kan nggak di depan altar. Ya. Di mimbar, memimpin ibadat sabda itu di mimbar. Sama dengan pendeta Protestan. Kenapa? Komuni Kudus itu ya Pak? Iya, karena sakramen Ekaristi terjadinya di altar itu. Kenapa altar? Altar kan tempat, artinya mesbah. Mesbah artinya apa? Tempat pengorbanan, tempat mempersembahkan, ya. Ya. Jadi mempersembahkan misa, ya itu adanya harus ada di altar. Ya. Gitu ceritanya. Nah, sedangkan tabernakel yang tadi itu di dalam perjanjian, dalam bait kemah suci, yang namanya tabernakel itu apa? Nih ya, mereka menyebutkan ini adalah tabernakel. Tabut perjanjian itu ya bukan?
Ya, ada tabut perjanjian di situ. Ya, ada roti persembahan juga di situ. Nah, bagi kita, tabernakel adalah tempat bersemayamnya tubuh Kristus. Ada juga yang mengatakan tabernakel adalah Bunda Maria, karena Bunda Maria itu adalah membawa tubuh Yesus. Ya, terserahlah. Iya. Nah, ya. Jadi Nah, kayak itu, rahim. iya, iya betul. Nah, gitu aja sampai situ. Ada yang mau diskusikan? Sekarang jam 9:08. Kalau Pak, ada ya, berarti bekas Al-Aqsa itu bukan tempat bekas peruntuhannya itu ya, Tayyid Allah ya, Masjid Al-Aqsa. itu yang tadinya saya berpikir begitu, tapi Ternyata bukan ya Pak ya. rupanya beberapa dalam satu komplek itulah di Iya, situ. sebelahnya ya. Sebelahnya itu ada Dome of Rock. Iya, Atapnya, Ya, betul. jadi di situ katanya. Namun apapun, nah di situ itu tuh masjid juga kan, Dome of Rock itu. Jadi Ya. di dalam jarak sekian meter aja ada 2 masjid di situ. Siapa umat yang pakai nggak tahu saya. Ya itu kan, tapi itu kan cerita itu ya. Nah itulah yang sampai hari ini kalau kita baca berita-berita, orang Yahudi masih ingin membangun kembali di situ. Pokoknya berantem terus ya. Makanya berantem terus. Bakal selesai atau enggak ya nggak tahu. Iya. Makanya mereka meratap terus ya Pak ya. Iya, karena dia nggak berhasil. Karena Mesiasnya belum datang. Iya. Cuman bedanya apa? Orang Yahudi itu, kalau kita yang bukan orang Yahudi, mau masuk ke situ, ke tempat mereka berdoa, boleh-boleh aja. Jadi topinya itu apa sih namanya? Solid. Kalau yang dipakai paus kan namanya solideo ya. Ya. Tapi kalau yang mereka pakai apa sih namanya, lupa saya. Sama barangnya kan. Nah itu laki-laki di satu sebelah, perempuan sebelah. Yang perempuan saya nggak ingat ya pakai apa ya. Kalau yang di laki-laki, kalau kita mau ikut juga berdoa di tembok peratapan itu boleh, tapi harus pakai itu topi itu. Peci kali Om. Mungkin. Peci. Ya. Kopiah. Kita kalau ke sana pakai peci boleh nggak? Iya. Bawa aja peci. Iya, nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Nah gitu kita boleh aja gitu berdoa di situ. Bedanya apa kalau di tempat masjid itu? Masuk aja ke kompleknya nggak dikasih, nggak boleh. Jadi yang boleh masuk hanya orang Islam. Kalau bukan orang Islam nggak boleh masuk ke masjid gitu. Sedangkan orang Yahudi aja terbuka, boleh aja masuk ke situ. Nah, ini ya tambahan aja. Jadi saya nggak tahu kapan mereka makainya. Di situ ada tempat air sembayang gitu loh. Di seberangnya tembok ratapan itu. Bentuknya seperti kamar mandi tapi bukan kamar mandi gitu. Ada gayungnya gitu untuk dia membersihkan diri. Jadi kalau orang-orang Islam bilang, oh orang Yahudi mirip sama orang Islam, ya enggak lah, sebaliknya lah, orang dia duluan kan. Air wudhu. Ya saya juga nggak sempat nanya namanya apa itu, disebutnya apa. Ya kayak gitu. Apalagi? Enggak, berarti banyak, itu Pak. ya. Berarti dari tahun 70 setelah dihancurkan Bait Allah sampai itu berarti yang Islam itu masuk kan tahun 500-an ya Pak ya? Iya, 600 sekian lah ya, Sultan Saladin. Berarti selama itu tuh kok nggak dibangun lagi kenapa ya? Kan Islamnya belum ada tuh waktu itu tuh.
Kenapa nggak dibangun lagi? Kan tempat itu kan direbut oleh Romawi Mm-mm. dan oleh orang Romawi dijadikan tempat sampah di situ. Alah. Jadi Orang orang Romawi pada saat itu juga sudah banyak yang Kristen. belum Hmm. belum kan yang kaisar siapa tuh baru jadi Kristen? Kaisar siapa ya? Aduh lupa saya. Oke. Oh, pantesan. Yang ya, aduh lupa saya namanya. Kalau yang Ottoman tuh di Turki ya, Pak ya? Ottoman itu di Turki ya. Nah, jadi ketika itu sudah dihancurkan, maka saat itulah terkocar-kacir itu orang-orang Yahudi lari kemana-mana. Masih ada yang tinggal, tapi yang tinggal itu bukan yang hebat-hebat gitu. Nah, mereka pada lari kemana-mananya tuh yang ke Eropa, ke Rusia gitu loh. Oh. Sehingga pada waktu Eropa merambah, ini cerita di luar kitab suci ya. Ya. Ketika orang Eropa setelah revolusi industri mereka merambah ke Amerika, Ya. ya orang Yahudinya itu ikut juga. Gitu. Nah, orang-orang Yahudi yang di Eropa, yang kemudian di Amerika, dan juga yang di Rusia, itu mereka walaupun kelihatannya berbaur sama orang setempat, tapi dia sampai menikah juga, tapi dia tetap menjaga adat istiadatnya maupun imannya, sehingga sampai tahun 1948 mereka dapat kesempatan untuk kembali lagi ke tanah terjanji itu, mereka masih punya bahasanya yang nggak berubah gitu loh, bahasa Ibrani. Padahal ketika mereka meninggalkan tempat itu bahasanya sudah bukan bahasa Ibrani, bukan ya. Bahasa Ibrani ada bahasa yang resmi, bahasa untuk berdoa, untuk baca kitab suci, tapi sehari-hari mereka pakai bahasa Aram. Kenapa pakai bahasa Aram? Karena tadi mereka dibuang 50 tahun ke Babel, ya dia pulangnya bawa bahasa sana juga gitu loh ya. Sehingga Yesus mengajar murid-muridnya pakai bahasa Aram. Nah, jadi bahasa Ibraninya itu selama mereka berlalang buana selama 2000 tahun terpelihara. Jadi mereka wajahnya udah berubah kan, seperti sebagian bule gitu. Tapi adat istiadatnya masih tetap. Karena bagi mereka yang menikah dengan orang-orang Yahudi itu harus diyahudikan gitu loh. Kenapa Hebat mereka? ya? Iya, hebat sekali. Itu Tuhan menjaga juga mereka lah. Sampai sekarang. Mereka selama tersebar kemana-mana, tetap bercita-cita ingin kembali. Nah, mereka bisa kembali itu karena difasilitasi oleh Inggris. Kenapa Inggris bisa memfasilitasi? Karena daerah-daerah itu semua, Arab lah, tanah Kanaan lah, segala macam itu merupakan jajahan Inggris gitu. Semuanya takluk kepada Inggris. Maka Inggris memfasilitasi tahun 1948 mereka boleh kembali ke tanah itu sesuai dengan zaman dulu. Tetapi mereka kan inginnya ibu kotanya Yerusalem. Nah, Yerusalem sudah keburu diduduki orang Islam itu. Palestina ya. Menyebutkan dirinya Palestina, padahal itu kan orang-orang perantau Arab ke situ. Oh. Bukan orang Palestina. Orang Palestina kan udah habis, nggak ada lagi. Ya, betul. Nah, mereka di situ, maka mereka terpaksa menerima suatu syarat. Kamu boleh kembali ke tanahmu sini, tapi jangan harap ibu kotamu Yerusalem. Maka difasilitasi lagi oleh orang Inggris. Ya udahlah, Tel Aviv aja lah ibu kotamu gitu. Ya. Itu ceritanya. Nah, sekarang mereka tetap berusaha keras dong supaya Yerusalem ibu kotanya. Karena makam Daud ada di situ. Masih ada, Pak? Masih ada. Kalau kita pergi ke sana ya kita dibawa oleh tur ke tempat makam Daud. Kayak apa tuh, Pak? Ya. Lama banget. Iya. Dia ada rumahnya gitu, udah dipasangin rumah gitu di dalam rumah jadi. Terus ditutup lagi
Ada kayak rumahnya lagi gitu ya Om Greg ya? iya. Saya ingat Kela pernah ngeliat tapi lupa di mana gitu. Pernah Om Greg pernah ngeliat. Iya, saya nggak bikin foto sih waktu itu, tapi ada. Kalau mau lihat sih saya punya buku ini. Jadi waktu itu dari Yerusalem kan mereka cetak buku. Nah, buku itu orang kali ya. Bukunya ada nih, kalau ada yang mau lihat bilang aja. Atau mau sama-sama. Masih ada bukunya. Ada apa lagi? Enggak, jadi saya itu hebat banget ya orang-orang Islam itu ya Pak ya. Bisa istilahnya itu menguasai suatu budaya yang udah lama banget gitu, terus akhirnya mereka yang tumbuh berpusat. Ya nggak bisa ngomong, saya nggak tahu. Ada lagi? Jadi tadi kan di-share ya, itu tadi bahan slide-nya tadi. Baik. Ada ayat-ayatnya ada di situ, mau baca aja. Tadi kan nggak semua kita baca, karena kan semua kalau kita baca semua kan waktunya nggak cukup ya. Om Greg, ini ada pertanyaan masuk ke link kita, ke link pertanyaan.